Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharaman Bima, nomor NIM 06121281823056, Pendidikan Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan memaparkan metode penelitian saya untuk memenuhi mata kuliah penelitian pendidikan teknik mesin. Selanjutnya, judul yang saya ambil adalah perbandingan pembelajaran sistem daring dan luring dengan menerapkan metode diskusi pada pelajaran ketiga terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 7 Banyuasin. Next, selanjutnya. Langsung saja ke bab 1. Bab 1, pendahuluan. Bab 1, latar belakang. Hasil belajar siswa merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan program sekolah sendiri. Salah satu hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa adanya perubahan sistem pembelajaran dari luring ke daring. Maka kemungkinan untuk terjadinya penurunan hasil belajar siswa adalah sangat besar. Sehingga perlu diketahui beberapa hal yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, terutama perubahan sistem pembelajaran dan sistem yang mana yang sesuai untuk diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa, karena tujuan dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan. Next, selanjutnya. 2. Identifikasi masalah. 1. Seberapa berdampaknya pergantian sistem pembelajaran daring dan luring terhadap hasil belajar siswa. 2. Pengaruh dan masalah apa saja yang akan terjadi dalam menerapkan sistem pembelajaran tersebut. Yang ketiga, rumusan masalah. Apa sajakah dampak, pengaruh, dan masalah yang akan terjadi dalam menerapkan sistem pembelajaran? Yang kedua, bagaimana solusi dalam menghadapi dampak dan pengaruh dan masalah pada sistem pembelajaran tersebut? Next, selanjutnya. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui dampak, pengaruh, dan masalah yang terjadi dalam menerapkan sistem pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui solusi dalam menghadapi dampak, pengaruh, dan masalah pada sistem pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah penelitian yaitu berkaitan dengan pembelajaran sistem daring dan luring terhadap hasil belajar dari pembelajaran dengan menerapkan metode diskusi pada pelajaran ketiga. Next, selanjutnya. Bab 2, tinjauan pusaka. 1. Pembelajaran sistem daring. Pembelajaran sistem daring adalah proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Dalam proses pembelajaran tersebut, kepanjangan dari daring adalah dalam jaringan, sehingga media yang berkaitan dan dalam mengakses internet seperti menggunakan media komputer, handphone, dan sebagainya itu disebut sebagai daring. Next, selanjutnya. Yang kedua, pembelajaran sistem luring. Pembelajaran sistem luring adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara tatap muka atau bertemu langsung antara si pengajar dan yang diajar, dalam artian guru dan murid. Proses belajar mengajar yang dilakukan adalah tanpa menggunakan media perantara antara guru dan murid. Jadi proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka atau bertemu langsung. Next, selanjutnya. 3. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan yang bekerja. Tujuan dari ketiga ini yaitu melindungi para pekerja dari bahayanya yang akan terjadi pada saat bekerja. Next, selanjutnya. Bab 3, metode penelitian. 1. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya gunakan adalah metode komparatif. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel X saya ambil sistem pembelajaran daring dan variabel Y-nya itu sistem pembelajaran luring terhadap variabel Z terhadap hasil belajar pada pelajaran ketiga. Yang ketiga, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Desember 2021 dan tepatnya yaitu di sekolah SMK Negeri 7 di Banyuasin. Next, selanjutnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengambilan data yang diambil dalam penelitian ini yaitu 1. Observasi. Observasi di sini adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Yang kedua itu adalah tes, yang mana tes ini
itu akan dijawab oleh individu. Yang ketiga preset, di mana preset itu mengetahui kemampuan awal para siswa tersebut. Yang selanjutnya teknik analisa data. Teknik analisa data adalah sebagai berikut. Yang pertama itu normalitas. Uji normalitas adalah yang saya gunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, yang mana uji di sini itu membandingkan distribusi data atau uji yang normalitas dengan distribusi normal baku. Jadi uji normalitas ini adalah menguji perbandingan distribusi data tersebut. Yang selanjutnya uji homogenitas, yang mana tujuan dari uji homogenitas ini adalah untuk menguji kedua sampel tersebut apakah homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua variannya. Next, selanjutnya ini adalah kerangka jadwal penelitian. Yang pertama itu adalah pembuatan proposal, yang mana pembuatan proposal ini dilakukan pada bulan Juni, dan penyusunan dan penyempurnaan instrumen itu juga pada bulan Juni, dan pelaksanaan pembelajaran pengambilan data tes itu dilakukan bulan Juli sampai Agustus, dan analisa data dan penyusunan laporan itu dilakukan pada bulan September. Selanjutnya itu cukup sekian dari penyampaian saya. Jika ada kata salah, maaf kepada Allah pun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause I'll only say it once, I'm gonna show you how to breath. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, 'cause